Dalam video ini kita akan belajar bersama mengenai kajian sosiologi budaya dengan subtema yaitu identitas budaya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih konsep dari masing-masing kata. Yang pertama adalah identitas. Identitas mengacu pada pengertian dan citra yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu dalam menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu, di mana ciri-ciri tersebut berfungsi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah anak pak. Untuk menunjukkan identitas tersebut, mereka kerap ditemui menggunakan atribut-atribut khusus seperti rambut kaku, bertindik, bertato, memakai pakaian serba hitam, celana jeans yang sobek, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan mereka adalah bentuk dari identitas yang mereka miliki. Disebut identitas karena ketika kita melihat sekelompok orang menggunakan atribut tersebut, kita akan langsung terfikirkan bahwa mereka adalah anak pang. Konsep yang kedua adalah budaya. Budaya merupakan keseluruhan dari cara hidup di dalam suatu masyarakat tertentu yang dapat dipelajari, disebarkan, dan dipakai oleh anggota masyarakat. Berangkat dari definisi tadi, budaya itu dapat berwujud apapun, seperti benda atau pemikiran yang diciptakan oleh manusia. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan identitas budaya itu sendiri? Menurut Stella Tintomi, identitas budaya merupakan perasaan dari seseorang untuk ikut memiliki atau berafiliasi dengan budaya tertentu. Secara sederhananya, identitas budaya merupakan karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang, yang diketahui batasan-batasannya tak kalah dibandingkan dengan karakteristik dan ciri-ciri kebudayaan yang lain. Selain karakteristik dan ciri-ciri secara fisik, identitas kebudayaan dipengaruhi oleh tatanan berpikir, perasaan, dan cara bertindak. Oleh karena itu, identitas budaya bisa dibentuk oleh seseorang. Lalu, bagaimana seseorang atau manusia itu dapat membentuk suatu identitas budaya? Jadi, identitas budaya seringkali terjadi karena manusia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, atau juga karena perkembangan teknologi yang pesat, dan juga karena terpahan informasi yang mudah diakses di sosial media. Selain itu, terdapat 6 tahap pembentukan identitas budaya menurut Alo Liliweri. Tahap yang pertama adalah identitas budaya tidak sengaja. Pada tahap yang pertama, identitas budaya terbentuk secara alamiah dan tidak disadari melalui proses serta interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tahap yang kedua adalah pencarian identitas budaya. Pada tahap ini, identitas budaya sudah mulai sengaja untuk dicari. Pencarian identitas budaya itu sendiri meliputi beberapa proses, yaitu penjajakan, bertanya, dan uji coba atas sebuah identitas tersebut. Pada tahap yang ketiga adalah identitas budaya yang diperoleh. Identitas budaya ini dicirikan oleh kejelasan dan keyakinan terhadap penerimaan diri individu melalui internalisasi kebudayaan, sehingga dia membentuk identitas individu tersebut. Tahap yang keempat adalah konformitas internalisasi, di mana internalisasi berfungsi untuk membuat norma-norma yang kita miliki menjadi sama atau konform dengan norma-norma yang dominan, atau bisa juga membuat norma yang kita miliki terasimilasi ke dalam kultur dominan. Tahap yang kelima adalah resistensi dan separatisme. Proses pembentukan identitas ini biasanya terjadi dalam kehidupan komunitas minoritas dari sebuah suku bangsa, etnik, bahkan agama. Komunitas ini berperilaku eksklusif untuk menolak norma-norma budaya dominan. Tahap yang terakhir adalah integrasi, yaitu proses di mana seseorang atau sekelompok orang mengembangkan identitas baru yang merupakan hasil dari integrasi berbagai budaya dari komunitas atau masyarakat. Kesimpulannya adalah, kita dapat melihat bahwa kebudayaan bukan lagi hanya sekedar frame of reference bagi suatu masyarakat yang mereka gunakan sebagai acuan untuk mengatur sikap dan tingkah laku. Lebih dari itu, budaya merupakan dasar bagi setiap orang yang berguna dalam proses identifikasi bagi setiap orang yang ada di dalam kelompok atau masyarakat tersebut.